Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Facebook Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan pendengar Radio Fania 101,3 FM dimanapun berada, bersama kami Ramadona Sarjana Humaniora Penyuluh Agama Islam Kecamatan Muara II akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam menunggu waktu berbuka. Sebelumnya kita sapa dulu yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bapak Dr. Haji Karep, SPDMM. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kami hormati Kepala Subbag Tata Usaha Bapak Haji Dapik Purnayuda, SPDI MM. Dan tidak lupa Kasih Bimas Islam Bapak Muhammad Yamin, SOSI, beserta Bapak Ibu para kasih penyelenggara di Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan. Selanjutnya yang kami hormati Kepala KUA Muara II, Bapak Haji Safrudin, SAG, MPD, dan seluruh Kepala KUA dan Kepala Madrasah se-Oku Selatan. Dan juga tidak lupa tim Radio Fania 101,3 FM dan rekan-rekan seperjuangan penyuluh agama Islam dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama dimanapun berada. Baik kaum muslimin dan muslimat, para pendengar setia Radio Fania 101,3 FM yang budiman, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan dan persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta atas limpahan rahmat, nikmat dan curahan karunia-Nya, sehingga pada saat ini Allah masih memperkenankan kita bersilaturahim melalui radio dan media sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah tempat kita meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk. Oleh sebab itu, mari kita selalu ingat dan bersyukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun," yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Juga dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid," yang artinya, ingatlah kepada Tuhanmu, memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Bersalawat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam atau zaman kegelapan jahiliyah ke zaman yang serba terang benderang, serba dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga rahmat dan keselamatan senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil akhirat kelak.
Baik kaum muslimin dan muslimat, sahabat Facebook Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan dan pendengar setia Radio Fania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan jiwa dan badan, mencontoh suri teladan, perbanyak wiridan dan kezuhudan, sebab kita berada di zaman yang edan. Baik, pada sore hari ini kita akan bahas mengenai keringanan berpuasa bagi perempuan. Namun sebelumnya kita sampaikan secara umum siapa saja sih yang mendapat keringanan dalam berpuasa. Jadi bulan Ramadan kita ketahui bahwa bulan yang sangat istimewa. Di bulan ini terdapat berbagai peristiwa penting, penuh ampunan dan keberkahan. Berbagai amalan mendapatkan ganjaran berlipat ganda, bahkan tidur pun bernilai ibadah. Kemudian di sisi lain, pintu-pintu langit dibuka dan pintu neraka ditutup. Itu pun masih ditambah oleh Allah dengan malam ataupun Lailatul Qadar yang menambah nilai ibadah kita 1000 tahun lebih baik dari malam-malam lainnya. Kaum muslimin dan muslimat serta penonton live streaming Facebook Kementerian Agama dan pendengar setia Radio Fania 101,3 FM yang berbahagia. Kita ketahui bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi saudara seiman dimanapun berada, ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan utama berpuasa adalah agar umat beriman mencapai derajat takwa. Namun Islam adalah agama yang moderat dan tidak membebani hambanya di luar batas kemampuan. Para pemirsa live streaming dan sahabat Facebook serta pendengar Radio Fania 101,3 FM yang dirahmati Allah. Siapa sajakah yang mendapat keringanan dalam berpuasa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan bagi orang-orang tertentu untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala syafarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Keadaan jika tetap berpuasa kemudian bisa menyebabkan menghambat proses penyembuhan. Jadi orang-orang dalam keadaan sakit seperti ini diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan mereka wajib untuk mengqadha atau mengganti di hari lain setelah mereka sembuh dari sakitnya, sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan.
Kemudian yang mendapatkan rukhsah atau keringanan yang kedua adalah musafir atau orang dalam perjalanan jauh. Musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh itu sekitar 80 hingga 90 km. Boleh berbuka seandainya dalam perjalanan itu tidak kuat atau tidak sanggup untuk melanjutkan puasa. Dengan syarat ini melakukan perjalanan dengan niat yang baik, bukan niat untuk maksiat. Yang selanjutnya yang mendapatkan keringanan ataupun rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang lanjut usia atau lansia. Nah, orang dalam keadaan fisik yang sudah lemah dan tidak lagi mampu memikul beban ibadah puasa itu mendapatkan keringanan permanen. Jadi ketika kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk mengqadha di masa yang akan datang, maka kewajibannya cukup diganti dengan membayar fidyah. Jadi fidyah dilakukan dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari dengan jumlah hari yang ia tinggalkan. Yang selanjutnya adalah yang mendapatkan rukhsah adalah orang dengan gangguan jiwa atau hilang akal. Jadi orang gila atau orang menderita gangguan jiwa ataupun hilang akal itu mendapatkan keringanan dan mereka tidak wajib untuk mengqadha ataupun membayar fidyah. Selanjutnya yang mendapat keringanan rukhsah berpuasa yang akan kita bahas lebih rinci yaitu keringanan bagi wanita ataupun perempuan. Jadi dalam aspek ibadah, perempuan ini memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan laki-laki, terutama dalam hal puasa. Perbedaan ini tidak berarti itu perempuan memiliki kedudukan lebih rendah, tetapi merupakan bentuk dari keadilan Allah berdasarkan kondisi biologis perempuan yang khas, yang berbeda dengan kaum laki-laki. Nah, dalam Islam, perempuan dan laki-laki ini memiliki kesetaraan dalam aspek spiritual dan intelektual. Allah tidak melihat jenis kelamin dalam menilai ketakwaan seseorang, melainkan berdasarkan amal perbuatannya. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 bunyinya, bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Jadi dalam aspek biologis, perempuan memiliki kondisi yang berbeda dengan laki-laki, seperti mengalami haid atau menstruasi, kemudian hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini akan berdampak pada ketentuan fikih yang mengatur ibadah bagi kaum wanita, termasuk dalam hal berpuasa. Islam memberikan keringanan atau rukhsah kepada perempuan dalam menjalankan puasa ketika berada dalam keadaan tertentu. Jadi pemberian rukhsah ini menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kemaslahatan dan keselamatan nyawa manusia. Baik muslimin yang termasuk dalam golongan di atas itu mengambil keringanan yang telah diberikan Allah adalah bentuk ketaatan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kondisi yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita mengambil rukhsah yang diberikan Allah itu adalah termasuk bentuk ketaatan terhadap rahmatnya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu memberikan aturan-aturan yang adil dan penuh kasih sayang kepada umat manusia. Wanita yang dalam keadaan haid ataupun menstruasi atau nifas itu diharamkan untuk berpuasa. Ini menurut ringkasan fikih sunnah Said Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Jika mereka tetap berpuasa, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Sebagai gantinya, maka mereka wajib
mengkodo atau mengganti puasa tersebut di hari lain di luar bulan Ramadan. Namun haid ataupun nifas tersebut. Perempuan yang sedang haid dan nifas itu dilarang berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Ini merupakan ketetapan syariat dan tidak berdosa jika dijalankan. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, penonton live streaming Facebook Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Selatan dan pendengar setia Radio Fania 101,3 FM. Hukum bagi wanita yang sedang haid ketika menjelang waktu berbuka. Nah, ini banyak kejadian bahwa sudah 1 hari full berpuasa, ketika menjelang berbuka tinggal beberapa menit lagi dicek ke kamar mandi, ternyata sudah datang. Itu bagaimana hukum puasa yang telah dijalankan? Padahal sudah 1 hari full, tinggal beberapa menit, hitungan menit menjelang berbuka itu keluar darah haid. Maka menurut pandangan ulama Syekh Ibnu Utsaimin yang tertulis dalam kitab Majalis Syahri Ramadan, puasanya dinyatakan batal apabila darah haid keluar sebelum waktu berbuka. Nah, ia menerangkan bahwa ketika wanita tiba-tiba mendapati darah haid keluar meskipun hanya sesaat sebelum maghrib, maka puasanya itu dianggap tidak sah atau batal dan wajib dikodo atau diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kemudian wanita yang keadaan bagaimana yang mendapat rukhsah? Yang kedua adalah wanita dalam keadaan hamil dan menyusui. Nah, ibu hamil ini atau disingkat dengan bumil mendapatkan keringanan jika ia khawatir akan keadaan dirinya sendiri maupun janin yang dikandungnya. Ini berdasarkan hadis Abu Daud. Allah meringankan beban puasa bagi wanita hamil. Terkait cara menggantinya itu mayoritas ulama mewajibkan qada. Namun ada pula pendapat yang mewajibkan tambahan itu membayar fidyah jika kekhawatiran tersebut hanya tertuju pada keselamatan janinnya. Jadi hukum puasa bagi ibu hamil menjadi penentu hukum puasa. Kalau ibu itu khawatir terhadap dirinya sendiri, misalnya terasa badan lemas, berat ataupun dehidrasi, dan juga dokter menyarankan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya atau qada di hari lain, maka tidak perlu berpuasa ataupun mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kekhawatiran lebih pada bayi dalam kandungan seperti berat janin kurang atau resiko tertentu akibat berpuasa, mayoritas ulama itu berpendapat wajib qada dan menambahkan dengan membayar fidyah. Pendapat ini berbeda-beda tergantung dengan mazhab. Kemudian wanita yang mendapatkan rukhsah selanjutnya adalah wanita yang menyusui. Jadi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sama halnya dengan ibu hamil, bahwa wanita yang menyusui itu juga diberikan rukhsah jika aktivitas puasa itu dianggap dapat mengurangi produktivitas ASI, jadi akan menghambat pertumbuhan bayinya, maka ketentuan penggantiannya itu mengikuti kaidah yang sama dengan wanita hamil, yaitu dengan mengqada puasa di luar bulan Ramadan. Ini pendapat mayoritas ulama. Baik pendengar setia Radio Fania dan penonton live streaming Facebook Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan,
Dalam Al-Quran, Allah berfirman mengenai ketentuan puasa. Ini dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, jadi puasa Ramadan ini adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tadi sudah disebutkan bahwa muslim yang balik, berakal, dan yang mampu menjalankannya. Namun bagi ibu hamil dan menyusui, hukum puasa itu tidaklah mutlak wajib atau gugur secara otomatis, tapi bergantung pada kondisi kesehatan ibu dan bayi. Baik kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pendengar setia Radio Fania 101,3 FM, Islam memberikan kemudahan bagi hambanya yang mengalami kondisi tertentu. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang artinya, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib mengganti pada hari-hari yang lain. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Nah, mayoritas ulama itu menyamakan kondisi ibu hamil dan menyusui itu sama dengan orang yang sakit, karena keduanya ini bisa mengalami resiko membahayakan baik bagi dirinya maupun bagi bayinya jika tetap dilanjutkan berpuasa. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apa hukum puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui menurut 4 mazhab? Jadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu secara umum, dan sekarang yang akan saya sampaikan menurut 4 mazhab. Bagaimana hukum puasa bagi ibu hamil dan menyusui menurut 4 mazhab? Yang pertama, mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, bahwa ibu hamil dan menyusui itu seperti orang yang sakit. Jadi apabila mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka wajib mengqadha puasanya saja dan tidak perlu membayar fidyah. Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid, dan juga Abu Thawr mendukung pendapat ini. Pendapat tersebut berdasarkan firman Allah. Dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kemudian selanjutnya ini menurut mazhab Maliki. Nah, bagaimana pendapat mazhab Maliki? Ternyata mazhab Maliki ini membedakan hukum bagi wanita hamil dan ibu menyusui. Jika ibu hamil tidak puasa, maka kewajibannya itu hanya qadha. Itu. Jadi mazhab Maliki membedakan wanita hamil dan menyusui. Jadi kalau ibu hamil itu tidak berpuasa, maka kewajibannya hanya qadha. Nah, tapi jika ibu menyusui tidak puasa, maka kewajibannya 2, yaitu qadha dan membayar fidyah. Yang selanjutnya, mazhab selanjutnya yaitu mazhab Syafi'i, menyatakan juga membedakan hukum tergantung dari sisi kenapa wanita hamil dan ibu menyusui itu tidak berpuasa. Jadi alasan mengapa ibu hamil dan menyusui itu tidak berpuasa. Jadi apakah sebab khawatir terhadap dirinya atau terhadap bayinya. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Suja disebutkan bahwa yang termasuk
orang yang boleh tidak puasa adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, jika khawatir terhadap dirinya, maka wajib qada puasa saja tanpa fidyah. Tapi jika khawatir terhadap bayinya, maka wajib qada dan wajib fidyah. Nah, jika wanita hamil dan ibu menyusui tidak puasanya itu karena khawatir terhadap dirinya saja, maka kewajibannya cukup qada puasa saja. Itu menurut mazhab Syafi'i. Selanjutnya menurut pendapat mazhab Hambali. Bagaimana hukumnya bagi wanita dalam keadaan hamil ataupun menyusui? Nah, mazhab Hambali ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i. Jadi membedakan itu berdasarkan keadaan. Ini Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa wanita hamil itu ketika mengkhawatirkan kondisi janinnya ataupun wanita menyusui yang mengkhawatirkan kondisi bayinya jika tidak berpuasa, maka wajib mengganti puasa dan membayar fidyah dari setiap hari yang ditinggalkan. Nah, secara umum ibu hamil dan ibu menyusui kalau keduanya itu mengkhawatirkan kondisi diri mereka, maka bagi keduanya itu boleh tidak puasa dan cukup baginya itu mengqada saja. Baik, tentu hal ini terdapat perbedaan beberapa ulama, tapi ya itu kesimpulan kalau mayoritas umat muslim itu lebih ke pendapat mazhab Syafi'i yang mayoritas. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Baik, pendengar setia Radio Fania 101,3 FM dan penonton live streaming Facebook Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan. Apa sih itu beda qada dan fidyah? Jadi qada itu artinya mengganti puasa itu di hari lain setelah Ramadan. Sedangkan fidyah itu memberi makan orang miskin itu setiap hari yang kita tinggalkan. Baik, bagi wanita, ibu hamil maupun ibu menyusui itu jangan khawatir ketika kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan selain berpuasa yang kita tinggalkan itu supaya tetap beribadah kepada Allah, yaitu bisa dengan bersedekah, bersolawat, berzikir, kemudian memperbanyak ilmu atau menghadiri majelis ilmu, memaksimalkan doa, kemudian menyiapkan hidangan bagi yang berpuasa, itu juga termasuk amalan ibadah. Baik, demikianlah sahabat Facebook Kementerian Agama Kabupaten Oku Selatan dan juga pendengar Radio Fania dimanapun berada. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Saya yang fakir ini mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.